Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, kali ini Ibu Tari akan menjelaskan tentang hukum Newton Hooks. Tapi bukan Ibu Tari yang jelaskan ya, adalah salah seorang murid kelas 12 MET 3 di MAN 1 Kerinci. Penasaran bukan? Silakan disaksikan, disimak, dan semoga mengerti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Isaac Newton merupakan fisikawan berkebangsaan Inggris yang mencetuskan 3 hukum tentang gerak. Ketiga hukum tersebut yaitu hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Pada video ini, saya akan membahas ketiga hukum Newton dan beberapa contoh soal serta pembahasannya. Hukum 1 Newton berbunyi, setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Apabila seluruh gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol, maka benda itu akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak mengalami percepatan. Hukum ini dapat dijelaskan oleh fenomena ketika seseorang berada di dalam mobil yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba mobil direm mendadak. Fenomena itu menggambarkan bahwa awalnya penumpang diam di dalam mobil, namun karena ada gaya rem yang melawan ke belakang menyebabkan resultan gaya tidak nol, sehingga penumpang terdorong ke depan karena berusaha mempertahankan kelembaman atau inersianya. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja dan berbanding balik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja. Hukum 2 Newton dapat dirumuskan dengan A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A. Hukum 3 Newton berbunyi, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar min F kepada benda A. F dan min F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Rumus hukum 3 Newton yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh soal dan pembahasan. Soal pertama, sebuah batu ditarik dengan 3 gaya seperti gambar di atas. Berapakah resultan gayanya? Jawabannya, pada batu tersebut terdapat 3 gaya yang bekerja. Masing-masing gaya dilambangkan dengan F1, F2, dan F3, sehingga dapat dirumuskan sigma F sama dengan F2 ditambah F3 dikurangi F1, karena pada batu tersebut terdapat arah berlawanan, sehingga gaya yang bekerja pada bagian kanan dikurangi dengan gaya yang bekerja pada bagian kiri, sehingga sigma F sama dengan 26 ditambah 14 sama dengan 40 dikurangi 40 Newton sama dengan 0 Newton. Karena sigma F sama dengan 0, maka batu tidak akan bergerak karena sesuai dengan hukum kelembaban. Soal kedua, bila resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Kecepatan selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. B. Percepatannya selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. C. Kecepatannya selalu berubah-ubah meski waktunya tetap. D. Percepatannya selalu berubah-ubah meski waktunya tetap. E. Percepatannya selalu tetap meski kecepatannya berubah-ubah. Jawabannya, sigma F sama dengan 0. Kondisi ini berlaku pada benda diam atau benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya, sebuah benda ditarik oleh 3 tali yang satu diantaranya berlawanan arah. Jika benda tersebut tetap diam di tempat meski ditarik oleh 3 gaya, berapa nilai F3 jika nilai F1 sama dengan 14 Newton dan F2 20 Newton? Jawabannya, karena nilai F1 dan F2-nya sudah diketahui, maka rumusnya menjadi F3 sama dengan F1 ditambah F2. F3 sama dengan 14 ditambah 20, 14 ditambah 20 sama dengan 34 Newton.
Pertanyaan pertama, sebuah balok bermasa 5 kg ditarik oleh dua buah gaya hingga bergerak. Jika F1 sama dengan 10 ton dan F2 sama dengan 10 Newton, berapa besar percepatan benda tersebut? Perlu kita ketahui bahwa gaya merupakan besaran vektor, maka kita bisa membuat besar gaya resultan untuk menggabungkan F1 dan F2. Sehingga F resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 100 sama dengan akar 200. Akar 200 sama dengan 14,14 Newton. Jika dimasukkan ke dalam rumus hukum 2 Newton, maka F sama dengan M kali A sama dengan F per M, A sama dengan 14,14 per 5, A sama dengan 2,83 meter per sekon kuadrat. Maka hasilnya adalah 2,83 meter per sekon kuadrat. Soal berikutnya, benda bermasa 1 kg bergerak dengan percepatan konstan 5 meter per sekon kuadrat. Berapa besar gaya yang menggerakkan benda tersebut? Jawabannya, diketahui massa sama dengan 1 kg, percepatan sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, yang ditanya adalah gaya, sehingga gaya sama dengan massa dikali percepatan, yaitu 1 kg dikali 5 meter per sekon sama dengan 5 Newton. Soal selanjutnya, terdapat bola besi dengan massa 100 kg yang digelindingkan pada permukaan. Kecepatan gaya yang dimiliki benda tersebut adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Hitunglah besar gaya benda. Maka, diketahui massa sama dengan 100 kg, percepatan sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Jawabannya, sigma F sama dengan M kali A. F sama dengan 100 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat, sama dengan 980 kg meter per sekon kuadrat, sama dengan 980 Newton. Soal pertama, Rudy memiliki berat badan 40 kg. Rudy berusaha mendorong tembok yang memiliki gaya sebesar 200 Newton. Berapa gaya reaksi yang dikeluarkan tembok untuk mempertahankan posisinya? Jawabannya, diketahui gaya aksi sama dengan 200 Newton, dan ditanya adalah gaya reaksi, sehingga F aksi sama dengan 200 sama dengan min F reaksi. Jika dipindahkan ke bagian kiri ataupun kanan, maka akan menjadi negatif, sehingga min 200 Newton. Soal selanjutnya, 3 balok A, B, C berimpit diletakkan di atas bidang datar. Balok A disentuh dengan gaya F mendatar, maka gaya tersebut akan diteruskan oleh A ke benda B dan selanjutnya ke benda C. Gaya-gaya tersebut yang merupakan pasangan aksi reaksi adalah. Jawabannya, pasangan gaya aksi reaksi memiliki arah yang berlawanan, besar sama dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Jadi, F1 dan F2 merupakan pasangan aksi reaksi. Soal terakhir, jika Aldo melakukan gaya aksi sebesar 100 Newton, berapa gaya reaksi yang dia terima? Pembahasan, gaya aksi reaksi berlaku pada benda yang berbeda dan besarnya sama. Jadi, gaya reaksi yang dia terima adalah min 100 Newton.